Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis yaitu Bapak Muhammad Sar'an MAG serta teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat diberikan kesehatan dan dapat bertemu di perkuliahan hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya selaku moderator dari kelompok 1, di sini kami akan membawakan materi tentang sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu diantaranya adalah yang pertama Lala Agustriani dengan nomor induk mahasiswa 12132000096, Muhammad Dastainubila 12130201110, Muhammad Atohila Akna 12130200112, Muhammad Fadlan Ramadan 12130201114, Muhammad Fakhril Zaida 12130200115, Nabila Sofia Afifah 12130200124, Najma Anissa 12130200128, Nasuh Hanifah 12130200130, Nida Kotrunada 12130200134, dan Najib Hairoh 12130200111. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Najma. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, masa ini disebut masa Asar al-Wahi wan Takwin, yang artinya masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat ini. Pada masa inilah wahyu sedang turun dan pembentukan masyarakat Islam pun dimulai. Pada periode ini, hadis lahir berupa sabda Rasul, yaitu sabda akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi sedang berceramah, pengajian, khotbah, dan menjelaskan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaannya yang secara tidak langsung, yakni dengan mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Pada masa ini, masih sedikit sekali sahabat yang mengetahui baca tulis. Namun, tak berarti tidak ada sahabat yang tidak menulis hadis. Di antaranya yang menulis hadis, yakni ada Abdullah ibnu Amr ibnu As. Sahifahnya disebut As-Sadiq. Lalu ada Ali ibnu bin Talib, penulis hadis tentang hukum diat, keluarga, dan lain-lain. Lalu ada Anas ibnu Malik. Tugas Rasul sebagai pengajar atau pembinaan ada dalilnya, yakni diantaranya ada Quran surat Al-Qalam yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur karena Tuhanmu dan yang mendidikmu dengan akhlak Al-Quran. Lalu dalil yang kedua adalah dari Quran surat An-Nisa ayat 113 yang artinya, dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membayangkanmu sedikit pun. Lalu yang ketiga ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dan kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Najma yang telah menyampaikan materi. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu cara Rasul menyampaikan hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Fadlan.
Kepadanya saya persilahkan. Materi yang saya akan sampaikan ialah bagaimana cara Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya. Diketahui yang ke-1 ialah Rasulullah SAW mengadakan majelis ilmu atau majelis ta'lim. Disebutkan dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah SAW pernah mengadakan markaz ta'lim, yang dimana markaz ta'lim tersebut Rasulullah SAW memiliki pusat-pusat ilmu seperti Dar Al-Quran, Manaf di Makkah yang digunakan sebagai markas dakwah Islam pada masa awal kenabian. Selanjutnya beliau menjadikan rumahnya menjadi pusat kegiatan, kemudian berkembang ke masjid-masjid. Dan yang kedua ada melalui sahabat tertentu. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis tersebut melalui 3 cara. Yang ke-1 dengan metode lisan, yang kedua dengan metode tulisan, yang ketiga ialah dengan metode praktik. Metode praktik tersebut bagaimana Rasulullah mengajarkan seperti kaifiyah berwudu, kaifiyah ibadah, kaifiyah muamalah, dan juga kaifiyah lain-lainnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis tersebut melalui ceramah atau juga pidato, seperti pada waktu Haji Wado dan Futuh Makkah. Sedikit cerita terhadap kejadian Futuh Makkah, di mana Rasulullah SAW pada tanggal 10 Muharram bulan Ramadan tanggal 8 Hijriah, Nabi Muhammad memimpin 10.000 pasukan umat Islam dari Madinah menuju ke Mekah. Nabi Muhammad mengeluarkan ultimatum kepada kaum Quraisy bagi mereka yang tetap menyarungkan pedang masuk masjid dan masuk rumah Abu Sufyan akan dijamin keamanannya oleh Nabi Muhammad. Pada peristiwa pembebasan Mekah, kaum Quraisy sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap pasukan Islam. Mereka sadar bahwa kekuatan dari kaum muslimin sekarang jauh lebih tangguh daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadlan yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tempat-tempat yang digunakan Rasul untuk menyampaikan hadis, yang akan disampaikan oleh Saudara Akna. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Athoillah Akna. Di sini saya akan menyampaikan salah satu subbab materi yang berjudul tempat-tempat yang digunakan Rasul untuk menyampaikan hadis. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwasannya hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat Nabi tersebut, sifat-sifat Nabi. Nah, jadi hadis itu bisa disampaikan di mana saja. Namun yang sering disampaikan oleh Rasul yaitu yang pertama di masjid. Di sini Rasul banyak sekali menyampaikan hadis, baik itu hadis perkataan, perbuatan, takrir dan lain-lain. Biasanya dalam masalah-masalah ibadah itu di sini. Kemudian yang kedua yaitu rumah kediaman beliau. Di sana juga sering Rasul menyampaikan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu di pasar. Di pasar juga beliau sering sekali menyampaikan hadis. Contohnya ya hadis-hadis yang berhubungan dengan sifatnya ekonomi, dengan hukum-hukum ekonomi gitu. Kemudian yang keempat yaitu safar, ketika perjalanan. Nah, ketika safar ini juga banyak sekali Rasul menyampaikan hadis. Salah satunya adalah hadis takrir itu yang sahabat itu. Kemudian yang kelima yaitu hadis mukim, ketika di rumah itu banyak sekali Rasul menyampaikan hadis di sana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih kepada saudara Akna yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan Rasul menyampaikan hadis yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nido Kotrunada dengan NIM 12130201334. Rasulullah diutus ke bumi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai suri tauladan. Adapun tujuan Rasulullah menyampaikan hadis yang pertama untuk menjelaskan kandungan-kandungan di dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, sebagai kepastian hukum. Nah, sebagai kepastian hukum apa saja? Sebagai kepastian hukum terhadap peristiwa yang dialami dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, terhadap peristiwa yang dialami oleh sahabatnya kemudian dipertanyakan kepada dirinya. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di masyarakat yang disaksikan oleh para sahabatnya. Lalu yang terakhir, tujuan Rasulullah menyampaikan hadis, yaitu untuk meluruskan akidah ataupun ajaran tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Baik, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nida yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu saudari Lala Agustriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan para sahabat dalam menguraikan hadis. Metode Rasulullah SAW sendiri dalam menyampaikan ajaran agama Islam yaitu melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Oleh karenanya, apa yang dilihat ataupun disaksikan oleh para sahabat, baik merupakan perkataan, perbuatan, atau ketetapannya, Nabi merupakan landasan bagi amalia keseharian mereka. Nabi Muhammad SAW di mata mereka adalah idola yang paling sempurna. Rasul merupakan sentral kehidupan keagamaan dan keduniawian. Pada masa Rasul SAW hidup, perhatian para sahabat lebih terkontaminasikan pada Al-Quran. Di antara sahabat yang pandai menulis, Rasul menunjuk mereka untuk menulis Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada waktu itu masih sangat sederhana, yaitu melalui pelepah kurma, kulit binatang, dan batu-batuan. Sedangkan hadis pada saat itu secara umum tidak tercatat, namun hadis diterima dengan mengandalkan hafalan sahabat Nabi dan hanya sebagian hadis yang ditulis. Para sahabat memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi untuk menyampaikan sebanyak mungkin apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Situasi dan latar belakang historis mereka masing-masing menunjukkan keragaman tingkat penerimaan hadis mereka. Pada periode ini terjadi perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan sahabat. Sahabat satu dengan sahabat yang lainnya tidak sama dalam hal memperoleh penguasaan terhadap hadis Nabi. Di antara mereka ada yang memiliki banyak hadis, adapun yang sedikit. Adapun beberapa faktor penerimaan para sahabat dalam menguraikan hadis. Yang pertama yaitu perbedaan kesempatan bersama Rasul. Yang kedua yaitu perbedaan kesanggupan mereka untuk selalu bersama Rasul. Yang ketiga yaitu perbedaan kesanggupan dalam menghafal hadis dan kesanggupan bertanya kepada Rasul. Yang keempat, perbedaan waktu masuk Islam. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima yaitu perbedaan kesempatan bersama Rasul. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lala yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang para sahabat yang banyak menerima hadis dan sebabnya, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabila Sofia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang para sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu 1. As-Sabiqunal Awwalun yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud, karena mereka lebih dulu masuk ke Islam sehingga Rasulullah banyak menyampaikan hadis melalui mereka.
Yang kedua, Ummahatul al-Mukminin, yaitu istri-istri Nabi seperti Aisyah dan Ummu Salamah, karena mereka lebih dekat secara pribadi dengan Rasulullah sehingga banyak menerima dan menyampaikan hadis. Yang ketiga, Abdullah bin Amr. Beliau lebih banyak menerima hadis karena lebih dekat dengan Rasulullah dan juga menuliskan hadis. Sewaktu Abdullah bin Amr hijrah ke Madinah, ia melihat banyak para sahabat yang menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena di masa mudanya ia memiliki kegemaran menulis, maka ia juga ingin mengikuti jejak para sahabat lainnya untuk menulis hadis. Bahkan ia secara langsung meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat yang banyak menerima hadis. Karena pertama, Abu Hurairah meluangkan waktu untuk menyertai Nabi Muhammad jauh lebih banyak daripada sahabat lainnya. Kedua, karena ia memiliki daya ingat yang kuat yang telah diberikan doa oleh Rasulullah hingga daya ingatnya menjadi semakin kuat. Yang kelima, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Mereka juga banyak menerima hadis dari Rasulullah karena sungguh-sungguh dalam mengikuti majelis Rasul dan juga aktif bertanya kepada para sahabat. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Nabila yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan hadis yang akan dibawakan oleh saudara Fahril dan Nastainu. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara memelihara hadis. Yang pertama yaitu dengan cara menghafal hadis. Untuk memelihara kemurnian dan mencapai kemaslahatan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, Rasul SAW menempuh jalan yang berbeda. Terhadap Al-Quran, Rasul SAW secara resmi menginstruksikan kepada sahabat di samping menghafal supaya untuk ditulis juga. Sedangkan untuk hadis, beliau menyuruh hanya untuk menghafal saja. Sebagaimana Rasul bersabda, An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhuhu wa hadithu anni wala harja wa man kadzdzaba alayya falyatabawwa muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hendaklah dia menghapusnya, dan bicarakanlah tentangku tanpa masalah. Dan barang siapa yang berbohong atas namaku, maka dia sudah mendudukan kursinya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut selain menganjurkan agar meriwayatkan hadis secara lisan, juga memberi peringatan bagi seseorang yang membuat riwayat palsu. Maka segala hadis yang diterima dari Rasul SAW oleh para sahabat diingat secara sungguh-sungguh dan hati-hati. Mereka sangat khawatir dengan ancaman Rasul untuk tidak terjadi kekeliruan tentang apa yang diterimanya. Larangan penulisan hadis setiap Rasul menyampaikannya ialah untuk menghindari kemungkinan adanya ketercampuran penulisan antara hadis dan wahyu, karena sahabat menganggap semua yang disampaikan Rasul merupakan wahyu. Selain itu, karena orang Arab juga kuat berpegang teguh pada kekuatan hafalannya. Para sahabat yang pada umumnya memiliki kelebihan berupa ingatan dan atau penghafalan yang sangat kuat, sehingga dalam rangka memelihara hadis, Rasul SAW menyuruh mereka untuk menyimpan dalam ingatan atau dalam dada para sahabat. Beberapa alasannya yang cukup memberi motivasi kepada para sahabat, diantaranya yaitu kegiatan menghafal merupakan budaya Arab yang telah ada sejak zaman pra-Islam. Lalu mereka juga terkenal kuat hafalannya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu Rasul SAW banyak memberi spirit melalui doa-doanya agar mereka diberikan kekuatan hafalan dan dapat mencapai derajat yang tinggi. Lalu juga Rasul seringkali menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafalkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Lalu selanjutnya yaitu cara memelihara hadis dengan cara menulisnya, yang akan dijelaskan oleh saudara saya Nastainu Billah. Terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang pemeliharaan hadis melalui tulisan. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab tidak dikenal dengan kemampuan membaca dan menulis, sehingga mereka lebih dikenal sebagai bangsa yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa di antara mereka tidak seorang pun yang bisa menulis dan membaca. Keadaan ini hanyalah sebagai ciri kebanyakan dari mereka. Sejarah telah mencatat bahwa sejumlah orang di antara mereka ada yang mampu membaca dan menulis.
Adi Ibnu Zaid Al-Badi misalnya sudah belajar menulis hingga menguasai dan merupakan orang pertama yang menulis dengan bahasa Arab dalam surat yang ditunjukkan kepada Kisrah. Sebagian orang Yahudi juga mengajarkan anak-anaknya di Madinah untuk belajar menulis Arab. Secara umum penulisan hadis dilarang, tetapi ada beberapa sahabat yang dapat dispensasi karena kuat hafalannya atau karena lemah hafalannya. Yang kuat hafalannya contohnya Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Hurairah, itu termasuk yang kuat hafalannya. Contoh yang lemah hafalannya yaitu Abu Syah Umar bin Sa'ad Al-Anmari. Sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Fahril dan Nastainu. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Kang Najib Hairo. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Penulisan hadis ada sejak Rasulullah SAW masih hidup, yang dituliskan pada pelepah kurma, kulit-kulit kayu, dan tulang-tulang hewan. Hadis pada abad ketiga Hijriah dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum sampai pada awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir dari dinasti Abbasiyah. Pada masa ini mulai bermunculan hadis-hadis palsu dan pemalsu-pemalsunya. Masa perkembangan hadis yang terakhir ini berlangsung sangat lama. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materi-materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami semua. Sekali lagi kami memohon maaf atas segala kesalahan. Kami mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.